Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi yahdurun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Itu sangatlah dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Surat 61 As-Saff ayat 2 dan 3. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita kembali untuk podcast Quran bil Quran, Nurun ala Nur, cahaya di atas cahaya. Alhamdulillah telah hadir bintang tamu spesial Ustazah hari ini. Alhamdulillah. Kameramen kita nih Ustazah, Ya, Masya Allah. luar biasa Ustazah. Semoga sehat selalu ya Mas. Amin, amin. Untuk Bu Indah juga sehat ya Bu ya. Amin. Untuk memperkenalkan bintang tamu, saya persilahkan kepada Ustazah Yuli Halim. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Ustazah Ani Muhali. Semoga Ustazah selalu sehat. Amin, amin. Dan semoga doa-doa Ustazah diijabah Amin Allah ya Allah. Subhanahu wa Ya Ta'ala. Rabbal Alamin. Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah. Ini yang ditunggu-tunggu nih Ustazah. Betul Masya sekali, Allah. Masya Allah. Bintang tamu kita pada siang hari ini. Baiklah, saya akan memperkenalkan. Yang pertama ada Pak Wisnu. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini selalu di balik layar setiap Ya. hari kita podcast ya Ustazah ya. Begitu baliknya lagi gede. Dan bintang tamu kita berikutnya ada pejuang podcast, pejuang Quran juga, ada Ibu Indah Sujono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masuk penolong agama Allah juga. Masya Allah. Alhamdulillah. Nolong dengan harta dan jiwa, Pak. Wah, Ya. benar. Luar biasa. Masya Allah. Terima kasih atas kedatangannya para bintang tamu pada siang hari ini. Dan seperti biasa, podcast kita akan dipimpin oleh Ketua Yayasan Hazanah Kebajikan, Bapak Kiai Dr. Andes Haji Najamuddin Siddiq. Kepada Pak Kiai kami persilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi ayahdurun, Rabbi anzilni munzalam mubarakah wa anta khairul munzilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana 'alaika tawakkalna wa 'alaika anabna wa 'alaikal masir. Rabbana la taj'alna fitnatal lil ladzina kafaru waghfir lana Rabbana innaka antal azizul hakim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik. Alhamdulillah kita berada di kawasan Yayasan Hazanah Kebajikan. Yayasan Hazanah Kebajikan itu ada 4 lembaga sekolah ya. Yang pertama adalah sekolah SD Islam Hazanah Kebajikan. Alhamdulillah ternyata ya kelas bilingualnya itu sudah 2 kelas. Alhamdulillah. Masya Allah 2 kelas ya. Peminatnya banyak berarti. Ya, seperti minatnya alhamdulillah banyak. Nah, kalau kelas regulernya sudah lebih dulu tutup. Jadi kelas bilingualnya sudah 2 kelas. Nah, alhamdulillah mudah-mudahan SD kita ini makin maju terus ya. Dan yang kedua adalah MTS ya, Madrasah Sanawiyah ya. Itu juga lebih maju lagi dia. Ya lebih maju kelas yang lebih banyak dan juga muridnya juga lebih banyak. Dan lembaga ketiga adalah SMK, Sekolah Menengah Kejuruan. Dan itu ada jurusan-jurusan ya, ada jurusan
TIK. TIK, terus lagi Kantoran, perkantoran, terus lagi visual, visual, Tata Boga. alhamdulillah ya. Dan ini insya Allah maju juga nih. Amin. Sekarang udah berkembang. Dan yang lembaga keempat adalah MA. MA itu Madrasah Aliyah. Kemarin kita sudah wisuda, saya hadir itu berapa yang ada itu berapa 50-an itu ya. Banyak itu Masya Allah. Dan lulusannya banyak juga yang masuk universitas negeri itu. Ada yang jadi polisi, ada yang jadi tentara kalau yang kerja. Alhamdulillah maju tuh. Nah di samping itu juga anak bajikan itu punya boarding school. Jadi anak-anak yang yatim piatu, fakir miskin itu diasramakan. Mereka tinggal di asrama. Kalau yatim piatu tuh nggak bayar tuh. Cuman ada juga yang orang tuanya ada, tapi asramanya gratis, tapi sekolahnya dibayar. Dan ada juga tahfiz, ada gedung tahfiz. Jadi anak-anak dari SD itu bisa dia program SD 10 juz, nanti MTS 10 juz, terus SMK nanti 10 juz bisa. Jadi tamat 30 juz. Dan ada lagi di sini anak bajikan itu ada ekonomi umat. Ekonomi umat itu berarti kayak koperasi gitu. Jadi ada kegiatan ekonomi di sini, ada jual beli apa kayak aqua, bukan apa ya, ada sembako, Air mineral. sembako, air mineral, sembako kayak sembako gitu, makanan kecil, kan makanan kecil. Dan ada juga di anak bajikan itu produksi roti. Dan itu mesti setiap hari produksi itu. Di samping ada juga yang anak-anak jualan di situ, juga untuk makanan offline. Dan ada lagi kebun singkong. Barusan kemarin sudah panen nih. Tapi katanya Ustazah nggak kebagian ya. Karena saya datangnya telat. Oh, udah telat. Ustazah ada bagian? enggak juga. Oh, enggak juga ya. Saya Tapi datang. ngelihat di piring ada. Ya. Habisin saya itu. Apa? Yang habisin saya itu. Oh gitu. Alhamdulillah. Besok pagi maksudnya. karena besok enak pagi, ya. Enak. Saya merasakannya enak. Enak. Tapi yang panen pertama ngerasain. Oh, yang pertamanya. Ada juga perikanan, ada lele gitu. Nah, di samping itu di Hazanah Kebajikan itu punya rumah Wisma Agus Parmanto. Rumah ini banyak manfaatnya. Ngaji offline online, Zoom, streaming, dan lagi ada ngaji podcast juga di sini. Anak-anak yang ngaji TPA juga sini habis maghrib. Anak-anak yang belajar bahasa Inggris SD itu setiap satu minggu juga di sini. Ada juga belajar tahsin. Tahsin juga di sini, dan salah satu gurunya sebelah kanan saya ini, guru tahsinnya. Dan Hasanah Kebajikan itu sudah dari tahun 92, dan lulusannya udah jadi ustazah. Ustazah Yuli Halim. Ya. Kalau dia ceramahnya dikasih buah-buah, kasih juga macam-macam. Masya Allah, Ya. alhamdulillah. Dan di sini di Wisma ini ada ditinggalin 13 DTP, Destiny to Paradise. Nah, di samping itu juga kita juga ada penyewaan mobil dari 2 bus, Elap Long Seses, kemudian Avanza dan Abibi. Alhamdulillah ya. Ya mudah-mudahan mohon doanya dan bajikan selalu berkah, maju Amin. untuk keberkahan kemajuan masyarakat sekitar sini insyaallah. Demikianlah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih atas informasinya Pak Kiai. Semoga Yayasan Hazanah Kebajikan makin maju, Amin. program-programnya juga makin maju, Amin. dan semoga sukses untuk Yayasan Hazanah Alhamdulillah. Kebajikan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik Pak Kiai, hari ini kita kedatangan tamu spesial nih Pak Kiai, Masya Allah.
kameramen kita, dia juga mantan personil band. Oh, Luar biasa. vokalis Jaya gitu ya. Vokalis personil ya, salah satu personil band. Masih aktif sih yang untuk band recording ya, cuman kalau itu udah nggak satu. Masya Allah, alhamdulillah. Pak Wisnu ini nanti akan menceritakan Pak Kiai bagaimana sebelum dia ngaji Quran dengan sesudah ngaji Quran. Oh, bagus Perubahannya sekali. bagaimana? Nanti Pak Wisnu akan menceritakannya. Perjalanan spiritual. Perjalanan spiritual. Masya Allah, luar biasa. Baik, kita persilakan. Silakan. Ya. Silakan Mas Wisnu. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Baik, warahmatullahi semuanya. wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya diperkenankan untuk curhat loh. Iya. Seperti curhat sharing karena memang Sharing ya. bagi karena pengalaman memang, gitu. ya berbagi pengalaman karena memang sebenarnya kita kan manusia tidak bisa hidup sendiri, Betul. harus bercerita. Mungkin saya agak sedikit singkat. Saya ini adalah anak seorang pegawai negeri dunia. Ini saya agak latar belakang dulu ya Pak Kiai. Iya. Yang Bapak itu dari pindah-pindah dari kota ke kota, yang ngurus beras. Nah, saya itu sebenarnya tidak mengenal orang tua saya dari kecil. Tidak melihatnya. Iya, tidak melihat karena orang tua saya meninggal pada saat perjalanan dari Jogja ke Jakarta dan membawa saya. Saya bayi waktu itu masih umur 6 bulan. Dan saya ditolong oleh masyarakat situ, dikasih tahu, dan akhirnya saya dibawa ke Jakarta dan ketemu sama family itu bude saya. Jadi saat dibawa ke Jakarta, bapak ibu saya tuh udah nggak ada di sana. Jadi saya adalah hidup tanpa orang tua, sebatang kara. Insya Allah. Sebatang kara tuh enggak sih sebetulnya. Saya punya kakak. Saya punya kakak cowok pada saat saya meninggal, orang tua saya meninggal itu kakak saya itu masih SD dua-duanya. Kecil-kecil, makanya kita dirawat oleh bude saya. Tapi bude saya itu beragama lain. Oke. Dan sehingga mohon maaf di penanaman agama kita tidak ada sama sekali, bekal tidak ada. Saya hanya dapat pengalaman bekal itu dari sekolah saja gitu. Saya tahu itu agama Islam, saya tahu itu, dan mohon maaf, Om juga pada saat itu dia lebih suka ikut kayak dulu ada paranormal yang terkenal itu kan dari Jawa. iya. Dia suka seperti itu gitu, Iya. kayak kejawen-kejawen. Ya, kejawen ya. Betul. Jadi saya justru diajak ke situ gitu loh. Lebih banyak diajak ke situ sampai ya mungkin karena dia juga ngelihat saya tuh ada bakat indigo. Saya memang dari dulu tuh ada bakat indigo. Jadi saya tuh sering disuruh nyari harta karun pakai. Jadi kayak suruh melihat apa, kamu lihat apa di sini kan katanya kalau masih kecil tuh masih bisa gitu ya, umur di bawah. Saya tunjukin itu ada itu di sini, ada itu di sini. Ternyata itu memang benar ada. Gitu. Saya nggak tahu kan itu masih kecil gitu kan. Nah sering jalannya waktu, terus saya sampai saya tumbuh, biaya mungkin sudah makin habis ya, tante segala biaya saya. Sampai saya tumbuh dewasa kan Pak Kiai. Nah saya belum mengenal Islam, belum mengenal apa itu sholat, ya sholat. Tapi nggak tahu ngapain, cuman hanya mungkin gerakan aja dan sholat ikutan aja gitu. Nah sampai saya mesti gimana sampai ya Masya Allah saya sampai gimana cara nyari uang. Saya sempat ngamen, saya sempat nyari karena saya nggak mau ngerepotin tante dan kakak saya gitu kan, ngamen di terminal segala macam. Saya hidup di jalanan segala. Alhamdulillah saya bisa kuliah waktu itu, saya kuliah. Nah disitulah saya mulai hidup dengan musik. Dan saya menghidupi diri saya dengan musik kayak gitu. Saya ngeband. Nah, malah pada saat itu mungkin terjerumus saya dikasihkan di dunia malam Kiai. Jadi memang kerjanya dulu kan malam pulang pagi jam 7 baru pulang segala macam. Setiap hari seperti itu, setiap hari. Nah, itu pun berlangsung lama sampai saya akhirnya sempat dipanggil ke kerja saya lulus kuliah, terus saya dipanggil kerja di suatu bank swasta. Nggak cukup sampai di situ, saya juga akhirnya kalau dari kisah rumah tangga saya itu, saya di sana kenal istri saya yang pertama. Jadi saya teman kerja saya itu, saya untuk mengambil akasuh anaknya, saya memasang badan gitu pakai, tidak ambil aja karena syaratnya dia harus nikah gitu loh. Jadi saya bilang sama teman saya itu sahabat saya di kantor, ya udah
yuk nikah aja, biar ambil anak kamu kita nikah. Dibawalah dari Medan ke Jakarta gitu kan. Kecil nikah, tapi saya sebenarnya anaknya tuh anak sambung, jadi dia sudah punya anak, dia seorang janda. Oh, dia punya anak. Nah, dia udah punya anak. Terus bisa diambil alih kalau nikah. Suami. Bisa kalau keluar nikah. dari Medan kalau nikah, karena Iya. karena di sana mungkin orang tuanya sedikit berpengaruh lah gitu, jadi susah gitu kan. Nah, kita ambil, alhamdulillah. Nah, karena saya niatan nolongin, saya tuh nggak ada rasa cinta yang banget gitu loh. Tapi mungkin istri saya yang pertama itu sayang sama saya, cuman saya nggak ini. Nah, saya ibaratnya ke wanita lain, pakai saya suka sama wanita lain gitu loh. Sampai Jadi saya ini berarti hanya tutup malu doang. Iya. bukan Menolong tutup aja. malu. Ya nolong aja. Ya. Nah, akhirnya saya berselingkuh, tapi saya jujur sih ibu, sebenarnya saya bilang saya mau ini, saya suka sama ini, boleh nggak? Ya dia nggak terima terus terang gitu kan, saya nggak mau, kamu kalau mau ini carain saya aja gitu kan. Terus gimana? Terus kasihan juga saya sama dia kan, terus udah deh gini aja deh, saya akhirnya memilih yang kedua ini. Yang kedua ini Benar-benar sama-sama suka. ya sama-sama suka. Kedua ini saya kenal pada saat nyanyi, tapi bukan nyanyi di klub malam, saya nyanyi waktu itu di salah satu TV swasta. Dia ini yang ngurusin joget-jogetnya, dancernya gitu loh. Dan terus saya kenal dia, saya tinggalkan yang pertama, saya bolehkan dia untuk tinggal di rumah saya gitu. Saya sebenarnya ada rumah di Bogor, oke, jadi dipakai aja udah nggak apa-apa, kamu saya nggak keluar nggak apa-apa gitu kan. Akhirnya saya sama sama istri saya yang kedua. Nah, istri saya yang kedua akhirnya punya anak yang sekarang ini yang sering datang ke sini tuh. Nah, tapi pada saat pada saat dia masih kecil, mungkin nggak karma atau balasan Allah, kan dia luar kota kerjanya, dapat kabar kalau istri kamu tuh nggak benar, gini. Akhirnya saya ngecek lah ke sana, ternyata benar, pakai saya dengan bawa Delta ke sana, melihat di depan mata saya, ternyata saya melihat seperti apa yang dilakuin saya dulu sama istri saya yang pertama. Jadi ada laki-laki lain. Akhirnya saya pulang terus udahlah kita pisah saja gitu. Tapi kan kalau hak asuh anak sebelum 5 tahun atau 1 tahun kan belum boleh sama bapak kan. Akhirnya dirawat dulu sama ibunya. Nah, nanti suatu saat bilangin, nanti kalau Desta mau sama papa bilang gitu, nanti udah bisa begitu besar. Akhirnya begitu SMP dia milih saya mau sama papa. Akhirnya sama saya lah sekarang sampai sekarang gitu. Kita pakai nah terus selanjutnya setelah itu saya merasakan sudah sendiri gitu kan. Nah, saya tuh hidup bukannya makin baik, malah makin ngebelangsak gitu Pak Kiai. Jadi saya kan tinggal sendiri di kosan di daerah Dan Mogot waktu itu. Itu sembarangan, sama sekali sembarangan. Jadi saya ngerasa jumawa gitu loh. Saya dulu ibaratnya ya laris lah dalam artian untuk Jumawa nyanyi. itu apa ya? Sombong. Angkuh. Jadi ngerasa yang lain nggak bisa, cuman saya yang bisa gitu loh. Cuman gue nih yang kepake gitu loh. Belum enggak gitu ya. Belum enggak gitu kan. Terus sampai saya ngerasa nih nggak mampu, saya mampu orang nyari saya aja nih gitu. Saya sampai ngerasa seperti itu. Akhirnya saya dikasih sakit, dikasih sakit, dan lumayan lama saya di rumah sakit Harapan Kita pakai Harapan Kita jantung, dan itu saya ada kebocoran jantung yang lumayan parah persentasenya dan harus di-ring, dan saya sempat koma 3 hari. Nah, pada saat saya koma itu Pak Kiai, saya itu inget banget mimpi kalau saya itu disuruh naik ke atas, sampai di atas itu bertemu orang besar sekali, 2 orang, dan dia hanya nunjuk ke saya sampai ngomongin, kamu belum boleh kesini, pulang gitu kan, pulang kamu. Saya pulang dan saya bangun, saya bangun hanya tidur sebentar siang Bu ya, di atas sudah 3 hari tidur. 3 hari tidur. Sampai itu sudah ada yang ngajiin lah, ada yang saya sudah ini lah. Nah, sampai detik itu Pak Kiai, saya itu belum dapat pencerahan
Allah, saya belum dekat sama Allah Pak Kiai. Jujur saya belum dekat, sampai bingung saya sendiri sama diri saya. Ini kenapa? Maksudnya apa? Sampai tuh teman saya datang yang agama Nasrani doain saya, yang agama Buddha doain saya bawa biksunya, yang agama Hindu doain saya bawa ininya, bawa apa? Apa kalau Buddha Hindu tuh ya bawa itunya lah ya, kayak ustadznya gitu. Ya, ya. Teman saya juga bawain ustadz. Tapi yang saya kena itu begitu saya mimpi itu. Saya mimpi itu waktu itu kalau nggak salah diperlihatkan surah ini pakai Az-Zumar. Ya, surat 39. Ya, surat 39. Surat 39 ayatnya 53. Az-Zumar 53. Jadi saya ngelihat angka itu. Angka, dan hanya angka apa maksudnya begitu saya tanya sama teman saya yang Islam yang waktu itu datang, itu surah itu Az-Zumar 53. Jadi ibaratnya kalau teman saya bilang ini, kalau lu dikasih kesempatan, lu tobat deh gitu lah. Lu pikir macam-macam, kamu tobat deh. Nah, saya ngerasa sudah banyak sekali bagi dosa saya, bagi selain tadi orang tua gak ada, terus Masya Allah 3 dosa besar itu udah saya lakuin semua pakai. Ya, Masya Allah. Saya ngerasa apakah saya pantas gitu. Maaf pakai maaf, mohon maaf. Ya. Saya mungkin cerita gamblang pada saat dia juga saya pernah pacaran yang kita bikin, saya pernah ngelakuin aborsi pakai. Dan itu saya nganter, saya nyari uangnya, saya nyari dokternya, Masya Allah itu saya dosa banget. Dan itu sampai sekarang Pak, saya masih belum bisa memaafkan diri saya. Saya belum bisa, jujur itu yang bikin saya ganjil Pak, sampai detik ini walaupun saya berarti sudah berhijrah. Satu itu yang saya belum bisa terima. Dan orangnya masih ada. Mungkin kalau dia ngelihat dia sudah nikah dengan seorang kiai sekarang di daerah Bogor. Dia sudah hijrah. Sampai saya telepon dia, sampai saya mau datang, saya mau minta maaf, saya mau sujud sama dia gitu kan. Jangan, nanti kamu akan merusak hubungan saya sama suami saya, kata dia gitu kan. Ya. Cukup udah, saya maafin kok, udah kita maafin, kita yang dulu udah sudah. Tapi saya tuh belum merasa plong Pak Kiai. Karena saya merasa setelah baca itu, setelah ada 3 dosa besar itu, saya merasa kayak nggak pantas seorang saya gitu loh dapat permohonan maaf dari Allah setelah dosa saya yang ngelakuin banyak banget gitu. Kayak hina banget gitu pakai sekarang gitu tuh. Saya merasa masih hina, kadang-kadang itu datang pergi gitu. Cuman apakah itu hal yang wajar, saya kan nanti pakai bisa kasih tahu saya. Ya itulah intinya. Jadi singkat cerita, setelah tadi saya dikasih sakit, saya dapat pencerahan dari teman saya itu Az-Zumar. Saya datanglah kembali ke sini, saya diajak sama kakak saya yang di Bali View. Ternyata kakak saya yang di Bali View itu Allah lebih sayang dia. Dia dipanggil dan saya hidup sama kakak ipar saya, berarti kan nggak ada hubungan ya kan sebenarnya. Nah, saya tuh harus keluar dari rumah, dan adalah ibunya dia itu mertuanya sayang sama saya. Kamu jangan keluar dari rumah ini, tungguinlah kakak iparmu ini seperti halnya kakak kamu. Saya ngurusin dia sampai beliau nggak ada gitu loh. Saya ngurusin ponakan saya sampai keponakan saya juga lulus SMP gitu, pindah ke Condet. Akhirnya sekarang di Bali View ini dikontrakin, rumahnya udah dikontrakin sama orang lain gitu. Akhirnya saya hijrah ke sini. Nah, kenapa saya tahu pertama kali kenal dengan pengajian ini, itu memang ibaratnya saya tuh dari dulu pengen mencari sebenarnya Pak Kiai, dan saya belum mendapatkan. Pada saat saya habis sakit pun saya masih bertanya-tanya, ini kenapa, ini harus bagaimana, mulainya dari mana gitu loh Pak Kiai kan. Niat ada, cuman mulainya harus dari mana nih aku nih. Ketemulah Masya Allah dengan kawan kita Ujeb. Dia pada saat itu pagi main di Bali View, ngaji aja deh lo sama gue yuk, gitu kan. Di mana? Di sini kok deket. Nah, dia ngasih tahu pertama Al-Fatihah yang 3 ayat terakhir itu. Nah, di situ saya kena, ya Allah, ini mungkin saya harus
ngaji gitu ya, mungkin harus ngaji. Jadi selama ini saya dibilang muslim ya dia belum muslim pakai Iya. saya tidak benar-benar nerapin apa yang Iya, muslim ternya orang menyerahkan diri kepada Allah kan? iya, Belum kan? belum sama sekali. Nah, kenalah saya dengan alhamdulillah dengan Pak Kiai, dengan teman-teman di sini, baru saya belajar dari awal, dari ibaratnya dari kertas putih polos saya coba untuk satu saya urutkan gitu. Dengan ya itulah pakai yang saya masih ragukan itu, apakah saya diterima tobat saya gitu. Kadang-kadang kan wajar pakai ya saya bertanya kayak gitu. Setelah dosa-dosa besar itu besar sekali bagi buat saya. Saya sudah membunuh loh Pak Kiai. Iya. Aduh ya. Tiga-tiganya Berzina, Aborsi, membunuh, syirik juga. muslim Ya. juga. Gitu. Coba ya surat 39 itu kan 53 itu kan? Ya. Ya, coba. Silahkan Ustazah Yuli Halim. Baik, saya akan 39 baca 53. surat 39 Az-Zumar ayatnya 53. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap dirinya sendiri. Maaf ya. Nggak apa-apa, dimaafin. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, dialah yang maha pengampun, maha penyayang. Sadaqallah. Nah, ini kan panggilan ini satu-satunya panggilan ayat seperti ini. Dan biasanya kan hai manusia banyak, hai orang beriman banyak, hai rasul banyak, hai nabi banyak, hai ahli kitab banyak, hai Bani Israel banyak. Tapi ada satu yang Allah mengatakan, hai orang-orang yang melampaui batas. Sebetulnya kalau dilihat-lihat ini, sejarahnya ini kan waktu Nabi Muhammad masih hidup, itu Umar bin Khattab itu dia bertanya-tanya ke Nabi, bisa nggak aku diampuni dosa-dosanya? Sungguh banyak dosa aku. Yang pertama dia kan syirik, kedua menanam anak perempuan, hidup-hidup itu yang dia terngiang-ngiang itu, bunuhin orang Islam ribuan, udah main judi juga, minuman keras, berzina. Turunlah ayat ini yang mengatakan bahwa hai orang-orang yang melampaui batas, jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Allah itu mengampuni dosa-dosa kamu semua. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Masya Allah. Nah, caranya pun simple. Caranya mana? Ayat 54 sama 54, 54, 55. Baik, silakan Bu Indah. Baik, saya baca Az-Zumar 39, 54, 55. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu. Kemudian kamu tidak dapat ditolong. Terus 55. Dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu, Al-Quran, dari Tuhanmu sebelum datang azab kepadamu secara mendadak, sedang kamu tidak menyadari. Nah, jadi caranya pun gampang sekali. Satu, kamu kembali ke jalan Allah, tobat beriman. Yang kedua, menyadari perbuatan yang dulu itu salah. Yang ketiga, perintah Allah dikerjain, larangan dijauhkan. Udah itu aja tuh. Tiga ini aja nih. Satu, dia bertobat nih. Dan bertobat itu jangan diulang lagi. Yang kedua, dia menyesali perbuatan dan menyadari perbuatan dulu itu salah. Dan yang ketiga, dia perintah Allah dikerjain, larangan jauhkan, udah. Nah, cuman Allah katakan jangan telat. Jangan telat. Jangan sampai nanti kamu bertobat, kamu sudah meninggal.
Nah, makanya di ayat 56-nya itu Silakan Ustazah Ani Muhali. Baik, saya baca ayat surat 39 Az-Zumar ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Agar jangan ada orang yang mengatakan, alangkah besar penyesalanku atas kelalaianku dalam menunaikan kewajiban terhadap Allah, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang mengolok-olokkan agama Allah. Atau agar jangan ada yang berkata, sekiranya Allah memberi petunjuk kepadaku, tentulah aku termasuk orang-orang yang bertakwa. Atau agar jangan ada orang yang berkata ketika melihat azab, sekiranya aku dapat kembali ke dunia, tentu aku termasuk orang-orang yang berbuat baik. Sungguh, sebenarnya keterangan-keteranganku telah datang kepadamu, tetapi kamu mendustakannya. Malah kamu menyombongkan diri termasuk orang kafir. Dan pada hari kiamat, engkau akan melihat orang-orang yang berbuat dosa terhadap Allah, wajahnya menghitam. Bukankah neraka jahanam itu tempat tinggal bagi orang yang menyombongkan diri? Dan Allah menyelamatkan orang-orang bertakwa karena kemenangan mereka. Mereka tidak disentuh oleh azab dan tidak bersedih hati. Shadaqallah. Nah, jadi jangan sampai telat aja nih tobatnya. Jangan sampai nanti kamu sudah di hari kiamat baru, ya Allah kalau tahu begini. Mungkin saya dikasih sakit itu suruh taubat. Ya itu. Jalannya Allah seperti Disuruh tobat. Jadi Allah masih sayang. Dikasih sakit, kasih ayat ini kan. Nah, ayat ini kan isinya begini nih, suruh kembali ke jalan Allah. Kamu bertobatlah. Apa yang Allah katakan di Quran, kerjain, larangan jauhkan kan. Jangan sampai nanti Allah katakan nanti di hari kiamat, nanti baru kamu mau, ya Allah kalau tahu begini, aku akan berbuat baik lagi. Allah bilang, bukankah dulu itu di Wisma dulu sudah kamu baca, kamu sudah jadi tim podcast. Nah, kenapa kamu nggak berubah? Nah, Allah katakan ini kesempatan, maksudnya jangan sampai kita sudah di hari kiamat baru kita, ya Allah kalau tahu begini, kenapa dulu saya nggak merubah diri? Nah, Allah katakan kalau di hari kiamat nanti Allah katakan udah nggak bisa lagi. Kalau di surga selamanya, dan neraka selamanya. Tapi Nah, kalau terngiang-ngiang dengan kesalahan kita, salah nggak sih? ini nih. Mari kita lihat nih suratnya 42. Ya, ayat 22. Silakan Pak Wisnu. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah 42 Asy-Syura ayatnya 22. Kamu akan melihat orang-orang zalim itu sangat ketakutan karena kejahatan-kejahatan yang telah mereka lakukan, dan azab menimpa mereka. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan berada di dalam taman-taman surga. Mereka memperoleh apa yang mereka kehendaki di sisi Tuhan. Yang demikian itu adalah karunia yang besar. Jadi Allah kasih tahu nih, Allah katakan orang-orang yang zalim itu kalau dia tidak bertobat ke jalan Allah nih, maka dia akan selalu dikejar-kejar oleh kesalahannya, dikejar-kejar oleh dosanya. Seolah-olah aduh dosaku begini, ini nggak ada kepercayaan diri gitu. Tapi kalau dia beriman bermasoleh, dia berubah nih dari orang beriman bermasoleh, berarti minimal 3 yang dia kerjain, dia ngaji, dia sholat, ibadah Allah. Maka orang-orang yang beriman bermasoleh itu dia akan mendapatkan kepercayaan diri, dia dijamin oleh Allah, dia akan berada di taman surga bahagia gitu. Jadi sebetulnya itu masih disayang Allah, sayang Allah itu. Masih dikasih kesempatan untuk bertaubat. Iya, untuk kembali ke jalan Allah. Dari dia yang tadinya koma, 3 hari. Iya. 3 hari nggak kenal Allah, Islamnya KTP aja. Nah, masalah yang tadi cerita Mas Wisnu itu Pak Kiai, yang masalah dia menyakiti istri pertamanya dengan dia berselingkuh dan dia diselingkuhi lagi dengan istri kedua, apakah memang ada itu karma di dalam? Bukan begitu. Dalam Al-Quran? Pertamanya kan dia ini kan
sebetulnya niatnya dulu kan. Tidak cinta, niat Menolong. menolong. Nah, niatnya Iya. cuma nolong. Ya, Ya tapi udah, kan setelah jadi istrinya sudah sah. udah sah. Nah, terus mestinya dia akan nolong ini, dia dapat pada orang yang soleh. Dia kan nolong nih, oke. Dia nikahi kepada orang yang soleha nih. Istri yang pertamanya itu. Bukan. Ini kan nolong nih. Kalau nolong kan ya kita nggak tahu nih, buat soleh atau enggak kan nggak tahu nih. Iya. Ini kan cuma maksudnya ini cuma nolong doang. Nah, setelah dia menikah lagi, mestinya dia carilah yang soleh. Cari yang kira-kira ngajak kita di jalan Allah. Cari yang kira-kira kita ini cocok nggak nanti kalau kita sama-sama di jalan Allah. Iya. Mestinya. Tapi ini kan enggak kan? Enggak. Bukannya dia nyari yang apa orang kira-kira ngajakin ke jalan Allah, marah ya nyarinya orang yang Sama seperti sama. Nah itu ya mestinya tadi orang nyarilah dia kira-kira orang yang kita bekerja sama bisa di jalan Allah. Mestinya tadi itu kan. bisa saling mengingatkan. Nah, saling Tapi di saat mengingatkan. itu juga Mas Wisnu belum Hijrah. ini ya hijrah ya. Belum mengenal agama belum juga. kenal agama. Nah, belum kenal agama kan. Jadi belum tahu juga apa salah, benar itu masih Soleh atau apa. Dapat soleh furqan. itu kan. Apalagi anak band ya Mas ya. Dunia Biasa malam. dunianya dunia seperti itulah hiburan. Iya. Nah, mestinya dia dari itu begitu dia udah ini kan oke untuk malu aja nih, misalnya amal aja nih untuk malu nih. Dia pindah ke sini nih kepada orang yang kira-kira soleha, ngajakin ngingatin ke jalan Allah, kerja sama untuk di jalan Allah dalam pada apapun juga. Ayo kita di jalan Allah nih begini mestinya. Nah, tapi ini kan dia nggak dapatnya yang bukannya yang ke jalan Allah juga kan? Tapi dia merasa dia itu dapat karma Pak Kiai. Nah, Ya. di dalam Al-Quran tuh ada nggak karma itu? Sebetulnya karma tidak ada. Iya. Cuman adanya itu begini. Jadi kalau orang itu berbuat jahat balik ke dirinya. Iya, itu sebenarnya didapat itu. Kalau dia berbuat baik, kebaikan itu kan balik ke dirinya. Dirinya sendiri. Nah, jadi kalau dia misalnya ada orang nih dia berbuat jahat nih. Terus dia berbuat jahat, berarti dia tobat nih, dia pindah ke jalan yang baik nih. Yang enggak Allah balas ini kan. Lah misalnya kayak berminoto apa dibalas Allah anaknya kan enggak kan? Enggak begitu kan? Nah, cuman ini nih belum hijrah ke jalan Allah tadi itu kan masalahnya kan itu kan. Menjahati istri pertama. Sebetulnya dia tidak menjahati, tapi niatnya tadi itu cuma nolong. Iya. Iya. Nah, bukan mestinya dia menjahati, cuman memang niatnya hanya untuk nolong Anak doang. anak ya. Ya. Dan mestinya nanti kalau sudah begini, udah saya mau pilih yang kira-kira Soleha, soleha, seharusnya dapatnya. jadi yang Tapi dapatnya ini malah jalan lebih Allah. buruk. Nah, gitu lebih ya, Pak buruk. Kiai. Dan dia juga belum pindah ke jalan Allah juga Belum, kan. belum. Mestinya dia Jadi belum tahu yang baik dan yang buruk. ya belum tahu. Furqannya dia belum tahu kan. Nah, cuman kembali ke tadi bahwa berarti Mas Wisnu itu masih disayang Allah. Insya Allah. Terima kasih kepada Allah. Allah kenalkan kita. Saya udah berkali-kali ngomong sini, kita nggak janjian. Iya. Apa kita ada rapat nih? Mas Wisnu jadi ini, Mas Wisnu jadi ini. Iya. Mani ini jadi ini, nggak pernah. Ngalir aja nih, seret. Tahu-tahu apa namanya? Bu Indah datang tadi cocok juga ngomongnya. Cet. Coba yang lain tamu sini kayak Bu Sri Adila cocok juga ngomongnya. Cet. Apa kita ada rapat dulu? Enggak. Apa kita janjian? Enggak. Nah, makanya waktu Mas Wisnu di sana kan sukanya di sini kan di belakang ini Iya, kan. dulu di bawah Kayak sepeda kan. Iya. Belum kenal betul kita. Belum dekat, bukan dekat kayak sekarang. Tiba-tiba jadi kameramen tuh gimana? Nah, nggak, Kan ini. aku ditebak Pak Kiai di depan. Pak Kiai nepok saya. Langsung aja tuh. Jadi saya lagi ambil minum, Pak Kiai nepok. Di dalam dong sekarang. Pakai luwai, ingat gak pakai Iya, nepok iya. saya? Udah detik itu saya di dalam. Dan terus alhamdulillah sampai sekarang. Oh gitu. Makanya itu Duduknya juga betul bukan ngaji. ini ya itu satu apa ya kebetulan aku klik dengan wah kena nih pakai ini ngomong dengan saya ikutin ternyata ya alhamdulillah ternyata memang ada maksudnya ayat-ayat yang jadi aku lebih masuk saya jadi lebih sabar ibaratnya lebih ini ibaratnya gini loh Pak Kiai setelah saya pun kenal dengan Al-Quran sudah lebih mengenal lebih jauh alhamdulillah malah yang benar yang Pak Kiai bilang cobaan itu akan lebih kencang lagi sebenarnya Untuk menguatkan. untuk menguatkan. Ya.
Itu yang saya rasakan sih itu. Masih Jadi, diuji lagi. pasti diuji lagi. Nah kan kadang dia kembali nih, dan ini ya berusaha untuk kembali jalan Allah. Iya. Tapi Allah katakan, apakah kamu mengira masuk surga itu gampang sebelum diuji? Kayaknya surat 2:14 itu kan. 2:14. Silahkan Ustazah Yuli Halim. Baik, saya akan baca surat Al-Baqarah ayatnya 214. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ataukah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang kepadamu cobaan seperti apa yang dialami orang-orang terdahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan dan guncangan dengan berbagai cobaan. Sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, kapankah datang pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Masya Sadaqallah. Tebakan hatinya ya Allah. Masya Allah. Nah jadi kalau kita lihat ini, oke, kita nih mau ke jalan Allah nih. Bukan gambar tuh kalau kita ke jalan Allah itu berarti nggak ada ujian. Tapi ada bedanya. Begitu kita ke jalan Allah, kita sudah di jalan oleh Allah ini, kalaupun dapat ujian, tenang. Tenang, kayaknya ya, sabar. Bisa kayaknya mengatasinya itu tidak seperti kalau kita belum kenal Nggak Allah. gerabak gerubuk gitu. Iya, nggak blok Iya. itu. Jadi kita ngatasinya tenang, bagai oh ini ujian, oh alhamdulillah itu ujian. Kalau menghilangkan ujian, ini kan kasusnya ini kan sahabat Nabi sama Nabi ngomong, mana pertolongan Allah? Perang Uhud, mana pertolongan Allah? Langsung Allah katakan, ingatlah pertolongan Allah itu sangat dekat. Nah salah satunya pertolongan Allah sangat dekat, coba kita dipertemukan. Ini Ustazah ini ngomong, sebelum Bu Indah suka kesini nih. Pak Kiai katanya, undanglah orang Zoom, jadi jangan kita sini aja nih, biar kita nyatu sama orang Zoom. Oh oke ya. Diundang Bu Indah, coba diundang Bu ini lagi. Ya ini kan jadi Kita nyatu, jadi kenal kan. Iya. jadi nyatu kan. Dan ini memang ini sebetulnya udah kehendak Allah aja. Coba apa saya janjian, Yul nanti jadi MC ya, Mbak nih jadi MC nggak pernah. Kayak langsung aja tuh. Ya, cet. Tamunya pun begitu. Tamunya kadang-kadang tiba-tiba aja saja ya. Iya. Saya aja Bu Indah baru gara-gara podcast ini. Ya, Dengan iya. adanya podcast kita jadi kenal. Kenapa? Indah, Karena podcastnya Ahmad. podcast Quran, bukan podcast Kenalnya Quran. orang-orang yang soleh dan soleha. Ya orang mau podcast Quran karena orang ngaji, orang soleha. Kalau orang nggak soleha, nggak mau di podcast yang lain aja kan. Ini kita podcast Quran kan. Nah jadi ayat tadi itu sampai Allah mengatakan bahwa mana pertolongan Allah, kata sahabat sama Nabi, mana pertolongan Allah. Ingat di ujung ayat itu, ingat Allah, inna nasrallahi qarib. Ingatlah pertolongan Allah itu sangat dekat. Ini mirip dengan yang Al-Muluk itu ya Pak Ustadz ya. Manusia itu diuji. Ya, di surat 67 ayat 2. 67 ayat 2 tuh. 7 ayat 2. Silakan Bu Indah. Baik, saya baca surat Al-Muluk 67 ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya? Nah, Dan Dia Maha Perkasa, Maha Pengampun. jadi Allah juga menguji kita ini, siapa di antara kita ini nanti yang lebih baik amalnya. Kalau masalah dosa, semua orang tuh pasti punya dosa, nggak ada orang tanpa dosa. Nggak ada orang. Kalau Nabi kan sering saya katakan, Nabi Muhammad yang kelas saya Muhammad aja, Nabi yang final prophet, Nabi terakhir sempurna, masih punya dosa. Ditegur Allah lagi ya, langsung. Ditegur. Pak Kiai, ketika kita diuji ya Pak Kiai, kita ngerasa berat seperti Pak Wisnu rasakan mungkin ya. Kita ngerasa kok kayaknya Allah kayak nggak sayang gitu sama kita. Tapi ketika kita lihat orang yang nggak taat ibadah, tapi dia lancar-lancar aja gitu. Kok kayaknya di penglihatan kita kok Allah sayang sama dia gitu Pak Kiai. Kenapa? Karena kita lihat luarnya kan.
Kita lihat kan luarnya kan. Iya. Yang kita lihat misalnya Bu Indah mulus saja kayaknya gitu ya. Iya. Ini aja. Tapi kan kita nggak tahu kan. Sepertinya mungkin tidak mereka ada lagi diuji. ujiannya. Nah, mana lebih ini lagi coba. Mungkin mereka lagi diuji. Cuman kita kan melihatkan luarnya kan. Iya benar. Nah, lah makanya saya katakan tadi, Nabi Musa coba, ujiannya berat loh itu. Padahal Hadapin seorang Fir'aun. nabi ya. Loh, Nabi Ibrahim, anak suruh sembelih. Iya, sebenarnya. Tidak ada manusia yang tidak diuji. Nggak ada. Nah, cuman kalau orang yang beriman dia diuji, dia lebih tenang ngadapinnya. Kalau orang tidak beriman, dia diuji, nah dia kadang-kadang mengambil jalan yang tidak benar. Nah, kalau kita orang beriman itu, wah ini adalah ujian, ya Allah. Makanya kalau kita lihat di Quran kayak surat 3, 142 tuh. 3142. Silakan Ustazah Ani Muhalli. Baik, saya baca surat Ali Imran ayat 142. Hmm. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga? Padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antara kamu. Dan belum nyata orang-orang yang sabar. Shadaqallahul azim. Allah katakan, apakah kamu mengira masuk surga itu gampang kan? Nah, surga itu kan semua idaman semua orang kan. Surga kekal, nggak sholat lagi, nggak ngapain lagi, semuanya ada, ini ada semuanya, lebih mudah, nggak tua-tua, bahagia. Allah katakan, apakah kamu mengira surga itu gampang? Sebelum kamu diuji, siapakah di antara kamu itu ujian pertama apa? Jihadnya di jalan Allah. Jihadnya di jalan Allah, jihad ngajinya, jihad sholatnya, jihad infak sedekahnya, jihad ngajakin orang di jalan Allah. Nah, kalau kita lihat Bu Indah jihadnya ngajakin orang di jalan Allah. Kalau minggu malam itu udah pasti itu ada tanda raise hand. Wah, kenapa Bu Indah ini angkat tangan? Oh, besok Senin nih. Ini Senin nih. Pas Senin ini ini. Nah, dan istiqomah. Nah, sekarang kita lihat apa Bu Indah nih misalnya ngajakin orang begini, apa dia nggak ada ujian? Jadi teman-temannya, Kenceng ya Bu ya, lebih kenceng lagi. Gitu. tanyami. Jadi nggak ada orang yang nggak diuji itu. Cuman itulah kalau dia orang yang beriman bermasoleh, ya diuji itu tenang aja dia. Ya sabar aja, tenang aja. Tenang, sabar, istiqomah, pasrah pada Allah, doa jalan terus. Udah. Balas kejahatan dengan kebaikan. Balas kejahatan dengan kebaikan. Benar itu. Masya Allah. Itu benar itu, balas kejahatan kebaikan. Pak Kiai, saya kan belum mengenal orang tua saya nih Pak Kiai. Ibaratnya saya kan tidak tahu amalan mereka ada urus masa hidup bagaimana gitu, Pak Kiai. Saya jauh dari prasangka sebenarnya Pak Kiai, tapi saya takut gitu loh kalau orang tua saya juga seperti yang kakak-kakaknya ceritakan, yang ibaratnya Islamnya cuma hanya di tepi doang, dia juga suka ikut-ikutan yang kejawen gitu. Apakah doa saya sampai Pak Kiai? Kalau misalkan saya mendoakan mereka. Enggak, yang penting dia Islam kan. Alhamdulillah Islam. Nah, selama dia Islam berarti dia ngakuin Allah, ngakuin Rasul kan. Kecuali kalau dia itu Tuhannya bukan Tuhan Allah, Islam. Tuhan Rasul. Nah, udah itu, kalau itu masih aman kan. Walaupun ngejawatahannya dia seperti apa. Ya, itu kita nggak tahu kan. Yang penting kita positif thinking aja ya. Betul. Yang penting dia ngakuin Allah, ngakuin Rasul kan. Itu aja, itu aja poin pertama itu. Nah, kemudian kita nggak bisa juga menjudge apa-apa. Loh, kalau dia misalnya nggak tahu betul, nggak ada orang yang ngasih tahu. Kayak surat 17, ayatnya 15, dari 14 tuh. 14, 15. 14. Ilmunya belum nyampe ya. Silakan Pak Wisnu. 17 Al-Isra. Ya, 14 dan 15. Al-Isra 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada hari ini sebagai penghitung atas dirimu. Barang siapa berbuat sesuai dengan petunjuk Allah, maka sesungguhnya itu untuk keselamatan dirinya sendiri.
Dan barang siapa tersesat, maka sesungguhnya kerugian itu bagi dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain. Tetapi kami tidak akan menyiksa sebelum kami mengutus seorang Rasul. Nah, kadang-kadang orang tua kita dulu kan banyak juga yang dia Islam, tapi yang ngajarinya nggak ada. Belum sampai jadi. Belum sampai. Jadi belum sampai dia kepada pengetahuannya, ilmunya. nah, kepada ilmunya. Kan kita nggak bisa juga menjudge Iya. begitu kan. Ya kayak ini aja nih Allah katakan. Kami di ujung ayat itu ya, kami tidak akan mengazab seorang itu kalau kami belum mengutus seorang rasul. Jadi seorang rasul itu bukan saja Rasul Nabi Muhammad, Iya. termasuk rasul Penyampai. berarti penyampai, apa ustaz, apa ustazah atau habib dan lain-lain kan. Berarti kalau kayak seorang saya yang udah tahu Rasulnya siapa, saya balik lagi, wah. Nah itu. Selesai itu Bang. Nah, Kunci. jadi itulah baru yang saya sampaikan sama Bu Indah tadi surat 17 ayatnya komplitnya itu kan dari 78 surat 17 ayatnya 78 Sampai 8. ya 78 sampai 82 sampai 83. Baik, silakan Ustazah Yuli Baik. Halim. Saya akan baca surat 17 ayatnya 78 sampai 83. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. 78. Laksanakanlah sholat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakan pula sholat subuh. Sungguh sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. 79. Dan pada sebagian malam lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Allah mengangkatmu ke tempat yang terpuji. 80. Dan katakanlah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Tuhanku, masukkanlah aku ke tempat masuk yang benar, dan keluarkan aku pula ke tempat keluar yang benar, dan berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang dapat menolongku. 81. Dan katakanlah kebenaran telah datang dan yang batil telah lenyap. Sungguh yang batil itu pasti lenyap. 82. Dan kami turunkan Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang beriman. Sedangkan bagi orang-orang zalim, Al-Quran itu hanya menambah kerugian. 83. Dan apabila kami berikan kesenangan kepada manusia, niscaya dia berpaling dan menjauh darinya, menjauhkan diri dengan sombong. Dan apabila dia ditimpa kesusahan, niscaya dia berputus asa. Satu lagi. 84. Dan katakanlah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, setiap orang yang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing, maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Ya. Sadaqallah. Nah kalau kita urut ini, pertama Allah katakan jadikanlah sholat dari tergelincir matahari berarti zuhur, asar sampai gelap malam, maghrib, isya, dan jadikanlah sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Ini 5 waktu nih. Allah katakan kalau kamu mau lebih tinggi lagi, coba tahajud nih. Karena orang tahajud itu, bagaimana juga kalau orang tahajud itu nanti dia caranya Allah yang cara untuk menemukan semua orang baik-baik. Caranya Allah juga untuk mengangkat harkat derajat dia. Caranya Allah kita nggak tahu. Tapi kalau kita tahajud itu kita ditemukan sama orang itu yang akan mengangkat harkat derajat kita. Karena itu dari Allah. Cuman kita dengan kita tahajud tiap malam itu kita lakukan aja. Sampai Allah kata ini doanya loh, doa tahajud. Kalau kamu udah 5 waktu tahajud nih, datang kebenaran kepada kamu, yang batil-batil hilang. Dan sesungguhnya yang batil pasti hilang. Tapi Allah ingatkan, harus ngaji. Harus ngaji. Kenapa? Ngaji itu obat bagi orang beriman. Obat ya, obat khawatir, obat takut, obat susah. Nah, tapi ini dia obat itu bagi orang beriman. Kalau orang yang zalim, dia nggak ngamalin, yang ayat dari 78 sampai 82 tadi, dia malah kerugian. Nah, cuman sayangnya Allah kata itu kepada kita ini, kalau orang ninggalin Quran, nah ini nih, di ayat 83 itu, orang biasanya kalau sudah ninggalin Quran, maka dia senang sedikit, berpaling dia kepada Allah.
Tapi kalau Allah uji sedikit, kelepek-kelepek, waduh, Putus asa. putus asa, waduh. Nah Allah nggak mau yang begitu, makanya kita disuruh ngaji terus itu. Orang nggak akan istiqomah kalau dia nggak ngaji. Berarti istilahnya untuk mengobati penyesalan dan traumatiknya saya itu ngaji. Ngaji aja. Sekelas Ustadz Wawan aja Zoom malam masih masuk terus coba. Insya Allah. Udah sekelas Ustadz Wawan itu. Gurunya ibu-ibu tahsin itu. Malam-malam saya lihat Wawan lagi. Malam-malam Wawan. Masya Allah. Luar biasa itu, hebatnya itu. Tapi coba tanya keberkahannya dia. Dia ngaji, tanya aja keberkahannya dia. Apalagi yang sebelah itu tuh. Ngaji malam sampai jam 10:30. Tanya aja kepada dia. Karena saya tahu, tanya aja. Dari segi rezeki apa aja sudah. Banyak hal-hal yang terduga-duga. Itu betul itu. Maka kalau dikatakan Al-Quran itu rezeki juga. Quran itu rezeki itu benar. Benar sekali. Nah, makanya selama kita ini mau ingin bangkit ke jalan yang terhormat, ke jalan yang martabat, dan kita ujungnya sorga, ini kita ini diberi kesempatan. Amin. Diberi kesempatan. Nah, cuman kalau kita diberi kesempatan ini istiqomah jalan di jalan Allah. Ya ada ujian dikit, jalan aja di jalan Allah. Nanti akan Allah atur sendirilah. Terus saja tuh. Kita makin merasakan nih senangan, kebahagiaannya, makin merasakan juga kok kemudahannya itu nanti tuh. Banyak tuh kayaknya. Rahman Allah kok kesini, rahman Allah kok kesini. Ya kita nggak tahu. Pokoknya Allah katakan kalau kamu udah istiqomah aja, kamu 3 itu, kamu tidak akan rugi. Berarti kalau nggak rugi, untung. Dari segi apanya untung itu hanya Allah yang tahu. Tapi untung, tidak akan rugi. Dan itu saya rasakan juga. Benar kok, iya ya kok sini, kok sini, kok sini. Jadi banyak hal-hal yang tidak terpikirkan. Jadi terpikirkan ke arah positif maksudnya. Banyak yang kita tidak sangka-sangka. Dan Allah itu kita tobat itu dia senang. Beberapa kali kan saya katakan bahwa orang masuk surga itu tobat. Yang dapat doa malaikat yang 24 jam di ars, tobat juga. Coba kita cek nih. Coba lihat, siapa sih yang dapat doa orang yang beriman dari malaikat itu? 24 jam, surat 40 ayat 7. 40 ayat 7. Silahkan Ibu Indah. 40 ayat 7. Enggak Bu Indah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Surat Ghafir ayat 7. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Malaikat-malaikat yang memikul ars dan malaikat yang berada di sekelilingnya bertasbih dengan memuji Tuhannya, dan mereka beriman kepadanya serta memohonkan ampunan untuk orang-orang yang beriman seraya berkata, Ya Tuhan kami, rahmat dan ilmu yang ada padamu meliputi segala sesuatu. Maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertobat dan mengikuti jalan agamamu, dan peliharalah mereka dari azab neraka. Lihat tuh, orang-orang beriman, orang yang bertobat. Itu disuruh oleh Allah tuh, hai malaikat kamu doa ini. Orang beriman dan bertobat itu. Senang oleh semua orang bertobat itu. Nah, bukan saja itu saja doa malaikat, apalagi doa malaikat lagi ayat 8 dan 9-nya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Tuhan kami, masukkanlah mereka ke dalam surga Aden yang telah Engkau janjikan kepada mereka, dan orang-orang yang soleh di antara nenek moyang mereka, Insyaallah. istri
istri dan keturunan mereka. Hmm. Sungguh engkaulah yang maha perkasa, maha bijaksana. 9. Dan peliharalah mereka dari bencana kejahatan, dan orang-orang yang engkau pelihara dari bencana kejahatan pada hari itu, maka sungguh engkau telah menganugerahkan rahmat kepadanya, dan demikian itulah kemenangan yang agung. Nah, jadi tadi itu yang didoain oleh para malaikat itu bukan saja didoain oleh para malaikat itu berarti orang yang beriman, tapi orang yang bertobat. Ada kan tobat kan? Ya. Nah, yang didoakan orang beriman bertobat ini bukan saja didoakan untuk masuk surga aja, tapi masuk surga sama bapak ibunya. Surga sama pasangannya di dunia. Surga sama anak cucunya. Masya Allah. Ayat 9-nya Allah katakan, ya Allah kata malaikat, jangan sampai kalau ada kesalahannya dia dibalas kesalahannya itu. Jangan sampai kau balas gara-gara kesalahannya itu. Baik banget malaikat itu. Sampai seperti itu. Nah, jadi makanya udah kita itu tobat aja. Tadi ada pertanyaan tadi, apakah yang namanya orang itu di karma? Hukum karma. Iya, apakah Karma ada? nggak ada dalam Islam itu karma itu. Karena begitu orang bertobat, stop dia. Sampai situ, sampai orang bertobat itu. Misalnya nih di surat 25 ayatnya 68 69. Silakan Ustazah Andi Muhali. Baik, saya baca surat 25 Al-Furqan ayat 68 dan 69 sampai 71. sampai 71. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang-orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sembahan lain dan tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar dan tidak berzina, dan barang siapa melakukan demikian itu niscaya dia mendapat hukuman yang berat, yakni akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat, dan dia akan kekal dalam azab itu dalam keadaan terhina, kecuali orang-orang yang bertaubat dan beriman dan mengerjakan kebajikan, maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebaikan. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan barang siapa bertaubat dan mengerjakan kebajikan, maka sesungguhnya dia bertaubat kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Insya Allah, lancar banget bacanya ya Allah. Nah, jadi kalau kita lihat ini kan dosa besar itu 3, syirik. Allah kan jangan kamu syirik nih. Karena Allah itu marah sekali sama orang syirik. Jangan membunuh, jangan berzina. Kalau kamu sampai nggak bertobat, sampai kamu mati ngerjain 3 ini, Allah kan, kamu itu dihinakan Allah di dunia, dihinakan Allah di akhirat nih. Kecuali orang bertobat, beriman, beramal soleh. Kalau orang bertobat, beriman, beramal soleh, Allah hapuskan semua dosa-dosanya 3 itu. Sampai ada orang dulu bertanya itu apa dicoret aja atau emang diganti kertasnya? Saya bilang diganti. Nah, diganti sama sekali. Nggak ada jejak sama sekali. Diganti terus dengan setelah dia bertobat itu. Takut orang masih juga seolah-olah dia tidak yakin, diulang lagi 71-nya. Siapa yang bertobat, beriman, beramal soleh, Allah akan terima tobatnya dengan sebenar-benar tobat. Masya Allah. Luar biasa ya. Kalau kita lihat ini coba, tinggal manusia itu mau nggak nih? Udah mau ini kesempatan. Nah setelah kita makanya usahakan setelah kita ngaji sampai mati. Setelah kita sholat malam, tahajud yang mulai ini sampai mati. Setelah kita udah ngaji, terus sholat malam, jangan lupa kita charity sampai mati. Sebesar apa juga, ya tergantung dari orangnya kan. Pokoknya 3 itu aja tuh amalkan, kamu tidak akan rugi. Kamu pahalanya besar. Kamu diberikan karunia. Kamu juga diampuni dosa-dosanya. Kamu juga Allah juga mensyukuri perbuatanmu. Aman. Sana kita mati. Janji Allah nggak mungkin menyalahi janji. Di Quran itu banyak sekali. Innallaha la yukhliful mi'ad, ada. Sesungguhnya Allah tidak menyalahi janjinya. Ada lagi ada Allah innaka la tukhliful mi'ad. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janjinya. Ada. Banyak tuh. Diulang lagi ini. Allah nggak akan mungkin
mengingkari janjinya. Cuman janjinya itu apa cepat atau lambat tergantung izinnya Allah dan tergantung amalnya dia. Dan pasti di waktu yang tepat Pak Kiai. Pasti di waktu yang tepat dan itu dalam keadaan memang kamu butuh itu. Janji Allah itu. Kadang-kadang di injury time ya Pak Kiai, di saat-saat yang benar-benar kita tuh Iya, kayaknya dalam nggak ada keadaan lagi nih pertolongan. Oh, ada lagi pertolongan Allah, langsung. Kita kayaknya udah oleng sini, oleng sana, langsung. Ya itu tuh. Tapi percayalah, apa yang Allah janjikan di Quran ini benar semua. Makanya kalau Mas Tamba bilang benar semua Pak Kiai, apa yang dibilang benar itu. Kayak tadi yang dia bilang, dulunya dia sampai ingin menyalahkan bahwa ada saudaranya yang kaya, terus tapi dia justru itulah yang dia berbuat macam riba-riba itu kan. Allah bilang, kalau kamu seperti itu, kamu diberi kesenangan tapi sementara. Ada kan banyak ayatnya kan? Diberikan kamu itu senang, bahagia tapi sementara. Tidak langgeng. Yang kita enaknya kan diberikan senang, bahagia, langgeng sampai ke surga. Bukan mesti kita senang terus blek, nggak begitu kan? Senang terus masuk lubang, nggak begitu kan? Udah kita senang terus sampai ke surga. Selama kita istiqomah di jalan Allah. Alhamdulillah, terima kasih Pak Kiai atas pelajarannya pada siang hari ini. Alhamdulillah, selesailah sudah podcast kita pada siang hari ini. Semoga apa yang Pak Kiai sampaikan menjadi pelajaran untuk kita semuanya, khususnya untuk kita yang hadir di sini, bintang tamu, dan umumnya untuk para penonton podcast kita, podcast Quran Bil Quran Nurun ala Nur, cahaya di atas cahaya seluruh dunia. Semoga kita selalu istiqomah untuk mengkaji dan mentadaburi Al-Quran. Amin. Masya Allah, luar biasa. Jadi terharu biru juga ya Pak Kiai ya, Iya. mendengar cerita Terharu aja, nggak usah pertobatan. pakai biru lagi. Mau biru ketonjok. Biru di mana? Masya Allah, ternyata Allah sangat mencintai orang-orang yang bertobat. Oh, Ini, Pak sangat Kiai. cinta. Poinnya adalah itu, dan ternyata kadang-kadang ujian yang membuat kita kembali ke Allah itu Iya. lebih baik Pak Kiai ya, daripada kesenangan yang Allah kasih tapi bikin kita lupa sama Dan jangan Allah. khawatir ya, Betul. kalau Allah itu maaf ya Mas ya. Iya, Ya. dosa sebesar apapun Nggak ada Pasti dosa jangan akan yang pernah diampuni berputus selama asa. kita itu bertobat dengan tobat yang sebenarnya. Masya Allah, luar biasa. Semoga kita bisa mengambil ibroh Amin. dari cerita Pak Wisnu tadi, Amin ya. dan juga kita bisa mengambil pelajaran apa Betul yang tadi sekali, Pak betul. Kiai bacakan untuk kita Amin. ayat-ayat Allah. Baiklah, saya akan membacakan surat An-Nisa ayatnya 132. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa kafa billahi wakila. Yang artinya, dan milik Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Cukuplah Allah sebagai pemelihara. Sadaqallahul azim. Baiklah, sebelum tutup, marilah kita mengangkat tangan kita, bermohon bermunajat kepada Allah untuk guru kita, orang tua kita, kiai kita, Bapak Kiai Haji Dr. Andes Haji Najamuddin Siddiq. Semoga Pak Kiai selalu sehat. Amin. Amin. Semoga Pak Kiai panjang umur, Amin. umur yang berkah sehingga bisa menyampaikan firman-firman Allah ke tempat-tempat yang lebih banyak lagi. Amin. Dan semoga doa-doa Pak Kiai di bulan Ramadan, sebelum Ramadan dan sesudah Ramadan, semoga diijabah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan doa-doa Pak Kiai doa sedang sholat, dan doa-doa Pak Kiai di tanah air ataupun di Mekah, Madinah, semoga diijabah Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga anak cucu mantu keturunan Pak Kiai menjadi hamba-hamba yang soleh dan soleha, menjadi hamba-hamba yang tidak hanya sukses urusan dunia, tapi sukses juga urusan akhiratnya. Dan semoga Yayasan Hazanah Kebajikan makin maju, makin besar, makin berkembang. Allah kirim donatur-donatur yang banyak, donatur-donatur yang istiqomah. Dan semoga kita yang hadir ini, Allah mudahkan kita faham Quran, Allah mudahkan kita juga untuk menyampaikan Quran. Dan semoga doa-doa kita diijabah Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Sebelum saya tutup, mari kita mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa tahiyyatuhum
fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.